hanya rindu memandang Engkau, Tuhan. Kami hanya ingin meninggikan Engkau, menikmati kehadiran. Amin. 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 Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat, kami angkat hati. Amin. Ku pandang ke kudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan. Haleluya. Kami sembah tinggikan nama-Mu, Bapa. Haleluya. Mari bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini saatnya berdiri di hadapan-Nya, sebab Allah Maha Kudus, Kau hadir. Mari memuji-Mu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus,
Amin. Kami menyembah. Mari puji, mari Yesusku, Yesusku. Oh yeah, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita rindu akan Engkau, Tuhan. Amin. Kami rindu akan Engkau, Tuhan. Sembah dan puji Nuhita sembah dan puji Nuhita tamu, sembah dan puji Nuhita tamu, Yesus Tuhan Raja. Sembah dan puji Nuhita tamu, sembah dan puji. Kami nyanyikan Engkau. For you. Sembah dan puji Nuhita tamu, Yesus
Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Tuhan. Kami mempercayai akan kedaulatan-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang selalu merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Sekalipun kami dalam keadaan tidak baik hari ini, tapi kami tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Apapun keadaan kami hari ini, kami tetap ingin menyembah-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya janji-Mu itu selalu Engkau tepati. Kita naikkan satu pujian, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia selalu berjanji bahwa Dia selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji Dia akan berikan kita kekuatan. Tuhan tak pernah janji selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada berikan setia dan percaya. jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada berikan setia dan percaya. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu itu masih ada dan masih terjadi. Pada malam ini kami percaya bahwa mujizat kuasa-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap untuk menerima. Kami urapi kami semuanya Tuhan, hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku.
pujian tadi ketika saya merenungkan kata-katanya, bahwa memang Tuhan itu tak pernah janji, saudaraku, bahwa langit itu selalu biru. Tuhan juga nggak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita, bahkan memberikan kita kekuatan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, kembali seperti yang pernah saya sharing beberapa waktu yang lalu tentang Ayub. Di mana saya sampaikan kemarin, pada waktu itu dikatakan bahwa Ayub itu benar-benar, saudaraku, Tuhan sangat kagum dengan dia. Karena dikatakan di firman Tuhan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah, dan menjauhi segala kejahatan. Maka itu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan melindungi, menjagai dia. Tapi ketika saya membaca selanjutnya dikatakan di firman Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, saudaraku. Di mana dikatakan, waktu itu dikatakan, ketika anak-anak Allah itu menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Dan Tuhan berkata bahwa Dia bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ayat yang ke-8. Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayat 9 lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan berbicara dengan iblis, dan iblis mengatakan karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati Ayub, maka itu Ayub tetap mempercayai Tuhan. Coba kalau semuanya diambil, maka dia akan mengutuki engkau. Dan ketika Tuhan izinkan untuk iblis mencobai Ayub, dan ketika kita baca di firman Tuhan, Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan harta bendanya. Bahkan Ayub kehilangan segalanya, bahkan dia mengalami sakit yang luar biasa. Penyakit kulit yang begitu sangat parah. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Ayub menghadapi semua itu, ketika dia mendengar bahwa dikatakan bahwa angin ribut, saudaraku, bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, di mana anak-anaknya, saudaraku, ada di tempat itu. Saudaraku, dikatakan di mana rumah itu, saudaraku, roboh, menimpa orang-orang muda itu, anak-anak Ayub, sehingga mereka mati. Dan kemudian dia mendengar juga, saudaraku, bahwa semua apa yang dia miliki, unta, semua, saudaraku, hewan piaraan dia, saudaraku, domba dan kambing semuanya habis, dicuri, dirampok. Bahkan ada api yang menyala-nyala, saudaraku, dari langit yang menghabisi semuanya itu. Ketika Ayub mendengar hal itu, secara manusia, saudaraku, saya percaya sebagai orang tua, kalau kita mendengar anak-anak kita, saudaraku, meninggal mati dalam keadaan seperti itu, saya percaya hatinya hancur. Dia bisa menerima keadaan itu. Dia harus kehilangan segalanya. Bahkan dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Tetapi ketika saya baca ayat firman Tuhan ayat ke-20 dikatakan apa? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 dikatakan, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di ayat ke-22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa.
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudaraku, betapa hancurnya hati daripada Ayub. Betapa sedihnya dia, betapa kecewanya dia menghadapi semua itu. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada satu tindakan yang Ayub lakukan, yang luar biasa, yang membuat dia boleh mengalami kemenangan atas setiap persoalan dalam hidupnya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, seperti lagu tadi, Tuhan gak pernah janji bahwa langit selalu biru. Tuhan gak pernah janji bahwa jalan kita selalu rata. Tuhan gak pernah janji kalau kita, saudaraku, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hidup kita selalu semuanya baik-baik saja. Tuhan gak pernah janji. Tetapi yang pasti, Tuhan selalu menyertai kita. Dia akan selalu memberikan kita kekuatan ketika kita gak mampu. Ketika kita, saudaraku, barangkali kita sudah gak lagi kuat untuk melangkah. Apa yang dilakukan oleh Ayub, dikatakan saudaraku, yang luar biasa saudaraku, yaitu apa? Dia sujud dan menyembah Tuhan. Itu yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita menghadapi saudaraku badai dalam kehidupan ini. Yang harusnya kita lakukan seperti Ayub. Dia datang kepada Tuhan saudaraku, dia sujud menyembah Tuhan. Dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu, saudaraku, ketika dia merendahkan hatinya, Tuhan akan berikan dia kekuatan. Tuhan sanggup memberikan dia kemampuan. Bahkan Tuhan sanggup mengangkat dia, saudaraku. Seperti katakan Yakobus 4:10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan dia akan meninggikan kamu. Saudaraku, ini yang perlu kita lakukan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku gak punya apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa apapun yang bisa aku lakukan. Dan aku tahu Tuhan, aku percaya di dalam hadirat-Mu. Aku percaya bersamamu aku sanggup. Bersamamu aku mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, yang kita harus lakukan dalam kehidupan hari-hari ini. Tekanan begitu banyak. Kita hari ini terjadi peperangan di mana-mana. Ketakutan terjadi. Di mana-mana terjadi, saudaraku. Banyak hal-hal yang menakutkan kita dengar. Yang membuat kita cemas, buat kita takut, kita khawatir. Sepertinya kita nggak sanggup lagi untuk melangkah. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan, sekali lagi. Kita belajar dari Ayub. Kita sujud. Di hadapan Tuhan kita mengangkat tangan kita cuma bisa nyembah Tuhan. Itu yang kita perlu lakukan. Tinggikan Tuhan, senangkan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, ketika kita sujud menyembah Tuhan, maka kita akan lihat kuasanya. Kita akan mengalami kekuatan yang baru. Kita akan melihat ada jalan keluar, biarpun itu hanya setitik kecil cahaya. Tapi kita tahu, kalau aku berjalan kepada Tuhan, setitik yang kecil terang itu akan semakin hari semakin besar. Dan aku akan lihat ada jalan keluar, ada kemenangan daripada Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah hari ini. Yang perlu kita lakukan seperti Ayub. Nyembah Tuhan aja. Maka itu kenapa gereja ini disebut revival worship. Ada kebangkitan dalam penyembahan. Karena apa? Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita nggak mampu cuma mau nyembah Tuhan. Ketika saya nggak mampu, ketika saya nggak kuat, saya cuma sujud, saya angkat tangan. Saya bilang, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup, Engkau mampu, Engkau sanggup menolong aku. Sekalipun sepertinya nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang nggak mungkin. Aku mempercayai kedaulatan. Aku percaya Engkau pegang aku, Tuhan. Aku percaya janji-Mu itu tidak pernah, saudaraku, gagal atas hidupku. Dan aku mau berjalan bersama-Mu. Aku akan terus mengangkat tangan. Karena aku percaya ketika aku angkat tangan, Engkau akan turun tangan menolongku. Engkau akan menuntun aku
melewati setiap jalan yang gak rata, yang berlubang. Tuhan akan tuntun aku. Tuhan akan pimpin aku. Sehingga aku percaya, aku akan melihat kemuliaan, kemenangan daripada Tuhan. Itu yang saya lakukan berapa waktu ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mempercayakan untuk di mana ada gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, reward di lantai 36. Jujur secara manusia ketika kami diberikan tempat, saudaraku, untuk tempat itu, semuanya kosong. Gak ada apa-apa, belum ada bangunan apapun. Semua masih kosong dalam keadaan tembok, pintunya masih kayu. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan sudah kasih tempat. Tapi saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Keuangan gereja juga gak ada. Kami juga gak mampu untuk melakukan hal itu. Yang saya cuma lakukan cuma sujud menyembah Tuhan. Ketika saya tinggikan Tuhan, ketika saya muliakan Tuhan, di situ saya lihat kuasanya mulai nyata. Di luar apa yang pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati saya. Tiba-tiba Tuhan kirimkan orang yang sudah kasih tempat itu, Pak Fong, untuk saudaraku, dia merenovasinya juga. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Dan banyak hal, sampai saya tuh lihat betapa dahsyatnya Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini ketika engkau gak mampu, gak kuat, sujudlah dan sembahlah Tuhan. Amin. Yang kedua yang saya belajar, saudaraku, dari Ayub, bahwa dikatakan di sini dia tidak berbuat dosa. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi. Dia gak komplain. Kenapa? Kalau kita terus mengeluh, kalau kita terus, saudaraku, menyalahkan keadaan dan kita menyalahkan Tuhan, itu celah untuk kita bisa masuk dan kita melakukan perbuatan dosa. Maka itu, apa yang dilakukan Ayub ini luar biasa. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak mengatakan, Tuhan kenapa Tuhan ambil semuanya? Kenapa aku sakit semuanya sepertinya habis? Tapi dia enggak menyalahkan Tuhan, saudaraku. Bahkan dikatakan di kitab Ayub 2 ayat 9 sampai 10, ketika istrinya berkata kepada Ayub, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan segalanya, kehilangan kesehatannya. Tetapi yang luar biasa, ketika istrinya berkata kepada Ayub untuk dia, saudaraku, dikatakan sini, untuk apa? Dikatakan supaya Ayub mengutuki Allah atas apa yang dia alami. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Dia berkata bahwa kita tidak bisa menerima hal yang buruk. Kita hanya mau menerima yang baik saja. Itu suatu perkataan yang luar biasa. Yang Tuhan ingatkan hari ini, kita harus menerima kenyataan apa yang terjadi. Supaya kita boleh mengalami kemenangan atas, saudaraku, setiap persoalan dalam hidup kita. Kita harus menerima kenyataan bahwa, oh iya, aku sakit, aku gagal, aku bangkrut. Itu yang perlu saudara harus terima kenyataan itu terlebih dahulu. Ayub menerima kenyataan bahwa dia sakit, dia kehilangan semuanya. Dia mengalami kegagalan, dia mengalami kehancuran, dia tahu, dia menerima kenyataan itu. Tetapi dia nggak berhenti sampai di situ. Dia nggak terus berhenti menangisi semua persoalannya terus-menerus. Tapi dia bangkit. Dia bangkit, saudaraku. Dan dikatakan
bahwa dia memuliakan Allah. Dia tidak berbuat dosa dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan dia katakan dia bersyukur di sini, saudara. Kalau kita baca firman Tuhan ini, dia bersyukur untuk semua keadaan yang dia alami. Baik atau tidak baik, dia bersyukur bahwa Tuhan itu tetap baik. Keadaannya boleh gak baik, dia katakan, aku tetap mau menyembah Tuhan. Aku tetap mau memuliakan Tuhan. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, itu yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Ketika engkau gak mampu lagi menghadapi, sujud di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Terima kenyataan, tapi kau harus bangkit. Muliakan Tuhan lewat bibirmu. Tinggikan dia. Katakan, aku percaya Tuhan. Semua yang ku alami seizin-Mu. Dan aku percaya, aku akan mendatangkan kebaikan dalam hidup. Kadang-kadang masalah Tuhan izinkan. Bukan karena dia kejam. Bukan karena dia, saudaraku, Tuhan yang membenci kita. Enggak. Tapi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan terjadi, kita alami. Sebenarnya Tuhan ingin membentuk kita. Membentuk apa? Karakter kita ini loh. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kadang-kadang karakter kita ini sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita diberkati, kita nggak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita malas untuk beribadah. Kita malas untuk berdoa. Kita malas, saudaraku, untuk punya waktu untuk saat teduh. Kita nggak punya waktu sepertinya. Kita hanya terlena dengan berkat Tuhan. Kita lupa bahwa sumber hidup kita cuma Tuhan. Tetapi arah kita mulai apa? Kita melihat bahwa sumber kita adalah apa? Pekerjaan kita, kerja keras kita. Maka itu kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita mulai andalkan kekuatan kita. Kita jadi sombong. Kita jadi congkak. Kita merasa Tuhan itu adalah yang kedua dalam hidupan kita. Kita lupa banyak orang Kristen seperti itu. Kadang-kadang masalah Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Dia. Kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Maka Tuhan membenci orang yang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Maka itu kadang-kadang Tuhan buat kita rendah. Supaya kita menyadari kembali bahwa sumber hidup kita adalah Tuhan. Amin. Jadi hari ini, kalau engkau sedang mengalami keterpurukan, kau menghadapi masalah. Saudara perlu mengoreksi diri saudara. Saudara mulai lihat, apakah aku sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Aku sudah hidup gak berkenan kepada Tuhan. Mulai koreksi. Dan mulai kalau itu ada, kembali sama Tuhan, katakan, Tuhan ubah hatiku, ubah hidupku, supaya aku berkenan. Jangan lama-lama saudaraku hidup dengan semua itu. Kadang-kadang iblis terus membuat kita meratapi masalah kita. Sehingga kita gak tahu lagi salahnya kita. Kekurangan kita. Tapi yang perlu kita bangkit, menyadari bahwa Tuhan, aku tahu Tuhan punya maksud untuk semua ini. Dan saya percaya semua itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Banyak ada orang berkata demikian, kenapa ikut Tuhan? Ada masalah. Selalu ada masalah. Saya mau katakan, ikut Tuhan itu ada berkat, tapi juga ada masalah. Banyak orang ingin, wah kalau aku ikut Tuhan berkat, terus semuanya berkat. Kadang-kadang berkat itu yang terus diberikan, itu membuat kita jadi anak yang manja. Anak yang apa? Manja, saudara. Anak yang manja itu kadang-kadang gak tahu diri. Kadang-kadang mau seenaknya aja hidupnya.
Dia nggak menghargai berkat itu, dia gunakan berkat itu untuk berbuat dosa atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kadang masalah itu mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Jadi berkat dan masalah itu sebenarnya selalu ada dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya. Kenapa ketika kita diberkati, kita tahu siapa yang memberkati kita, kita bersyukur. Tuhan melepaskan kita dari semua persoalan. Tapi kemudian ada masalah, Tuhan ingatkan kita, jangan lupa sama aku sebagai sumber berkat. Kadang-kadang Tuhan tuh ngingatin kita lewat masalah itu. Untuk terus kita ini selalu bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Amin. Itu yang saya lihat. Ada saudaraku mujizat terjadi di dalam pembangunan gereja. Kemudian timbul masalah yang baru. Seperti saya bilang, Tuhan, kok tadi Tuhan udah tolong, sekarang ada aja masalah lagi. Seperti nggak ada habis-habisnya. Tuhan ingatkan saya, masalah itu mengingatkanku bahwa kamu harus terus mengandalkanku. Di situ saya belajar Bapak Ibu Saudaraku. Sampai saya tuh lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya sempat kaget benar ketika kita harus pasang karpet di lantai 36. Gak ada dana. Dan kursi saudaraku harus bisa tercukupkan dalam waktu dekat. Jujur secara manusia saya sudah gak tahu lagi apa yang saya lakukan. Baru aja lihat berkat Tuhan, sound system, wah berkat Tuhan mulai dilengkapi. Ada lagi masalahnya. Saya bilang Tuhan, sepertinya mau nyerah gitu kan. Aduh saya berdoa lagi, saya nyembah Tuhan. Aku percaya Engkau gak akan permalukan. Saudara lihat, Tuhan itu kalau janji dia tepati. Kalau Tuhan suruh saya untuk memulai gereja Revival Worship Church ini lantai 36. Saya yakin sekali Tuhan akan melengkapi semuanya. Dan itu saya lihat tiba-tiba pagi hari ada orang telepon saya. Saya nggak kenal sama sekali. Kemudian dia telepon, dia bilang, Pastor, saya lihat di YouTube katanya gereja ini butuh untuk karpet sama kursi. Oh iya Pak. Pastor, sekarang saya ada di depan kasir di bank. Pastor boleh nggak tulis jumlahnya? Saya transfer sekarang. Saya ini jujur secara manusia, antara iya atau enggak, gitu kan? Ya kan? Karena ada orang yang ngomong, saya kasih, tapi nggak ngasih-ngasih. Nah, itu biasa, betul kan? Barangkali dia punya keperluan, nggak salah. Saya antara yakin atau nggak yakin. Saya juga nggak enak mau sebutin jumlahnya besar banget. Saya takut, saya juga nggak enak. Saya bilang, Pak, maaf, saya bilang, jumlahnya segini. Dia bilang, sebentar ya Pastor, ditutup. Tiba-tiba dia bilang, Pastor, saya sudah transfer sejumlah yang pastor katakan. Lihat Tuhan Yesus luar biasa. Karpetnya bisa pasang. Kursinya saudaraku datang semuanya. Bahkan kelebihan banyak. Bayangin gak? Lihat Tuhan luar biasa, benar kan? Luar biasa Tuhan itu. Kalau mencukupkan gak pernah pas. Dia selalu kasih lebih. Ya kan? Waktu saya dengar jumlahnya karpet. Ada yang bilang 90 juta. Semua saya bilang sekecil gini 90 juta. Saya bilang, bayangkan Bapak, saya juga bingung. Tapi lihat Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang luar biasa lagi, saya cuma bilang Tuhan, kita butuh kamera Tuhan. Saya bilang Tuhan, ada satu hal lagi, kita mau beli untuk lead piano. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, begitu. Kemarin tiba-tiba juga orang yang sama nelpon saya. Bingung gak saya? Pastor, ada kebutuhan apa lagi? Waduh,
Saya nggak enak kan, kebutuhan apa lagi saya bilang. Kasih tahu pastor, nggak apa-apa. Pak, ya saya harus ngomong kan, bener kan, bukan buat saya gitu. Pastor, Pak, ini butuh ini apa, piano itu, alat musik buat lead juga untuk kamera. Berapa pastor? Saya bilang, duh nggak enak ngomongnya kan gitu kan. Harganya mahal saya bilang. Saya sebutin aja. Terus dia bilang, pastor sebentar ya. Saya sebentar, saya pikir, waduh nggak enak ini dulu, kelebihan banyak terlalu, saya bilang gitu. Sayanya maksud saya, aduh nggak enak banget. Terus dia WA saya, sudah saya transfer pastor. Bayangin saudara. Sampai saya lihat begini loh, sampai hari ini detik. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Itu yang membuat saya semangat untuk melayani Tuhan. Dan saya tahu orang-orang yang Tuhan kirimkan, yang sudah memberkati gereja ini. Apapun yang Bapak Ibu sudah tabur, Tuhan akan memberkati dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara. Saudara bukan memberi buat saya, tapi buat Tuhan. Saya cuma hambanya yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan. Tapi satu hal yang saya belajar hari ini, bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada dan tepat. Maka itu satu hal yang saya belajar dari Ayub, yaitu ketika sahabat-sahabatnya saudaraku barangkali menilai dia sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang barangkali, wah kamu itu salah. Ayub kamu ada kesalahan, ada segala macam dosa. Padahal Ayub gak melakukan hal itu. Tapi sahabat-sahabatnya saudaraku melemahkan imannya. Bisa saja dia kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Tapi satu hal yang dia lakukan, dia melepaskan pengampunan atas sahabat-sahabatnya. Maka itu satu firman Tuhan yang ketika saya baca dikatakan ini. Ayat 42, ayat 12-17. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Saudaraku, maaf, ayat Ayub 42 ayat 10 terlebih dahulu. Dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Lihat, ketika Ayub melepaskan pengampunan, Tuhan memberkati dia 2 kali lipat dari apa yang pernah dia terima. Hari ini kunci saudara, untuk kita boleh mengalami kemenangan atas kehidupan kita. Kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Amin. Kadang-kadang dalam keadaan sulit, kadang masalah, disitulah seringkali kita diuji. Kita ketemu orang yang dulunya baik sama kita, merendahkan kita, menghakimi kita, menyakiti kita, mengecewakan kita. Tapi yang Tuhan ajar, firman Tuhan ini, lepaskan pengampunan. Orang berhak ngomong apapun atas saudara, yang baik ataupun yang buruk. Saudara punya hak untuk mau menerima atau tidak. Keputusan kita yang menentukan kita mengalami kemenangan atau tidak. Ketika saya memulai gereja, pembangunan gereja, banyak orang merendahkan. Banyak orang saudaraku mempertanyakan, mampu enggak, bisa enggak? Jujur secara manusia, ketika saya dengar itu, jujur saya sempat drop. Saya sempat berpikir, iya ya, mana mungkin ya. Dengan keadaan jemaat yang baru, apa mungkin gitu. Kadang-kadang perkataan orang itu bisa melemahkan iman kita. Perkataan orang itu bisa saudaraku menghambat saudaraku. Janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Tapi saya selalu katakan, enggak. Aku tahu sekali Tuhan berjanji dia akan tepati. Tuhan gak pernah mempermalukan. Aku terus maju dan maju. Dan saya mau lihat setiap langkah saya ada mujizat. Ada masalah, saya rendahkan hati saya sujud nyembah Tuhan. Saya katakan aku percaya. Saya lepaskan pengampunan buat orang-orang yang meremehkan, yang merendahkan saya. Saya lepaskan pengampunan. Dan Tuhan buktikan pembelaannya. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Bahkan Tuhan pakai orang-orang yang bukan dari Kristen. Orang-orang yang bukan orang-orang Kristen Tuhan pakai. Dari agama lain. Mereka mentransfer saudara, rekening untuk pembangunan gereja ini. Saya sampai bingung.
Tuhan itu hebat banget. Tuhan itu luar biasa. Maka hari ini, kalau engkau ingin mengalami kemenangan atas setiap badai hidupmu, masalah apapun, sujud, sembah Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan percayalah sepenuhnya kepada Dia. Terima kenyataan apa yang kau alami dan naikkan syukur. Aku tahu Tuhan, aku sakit, aku terpuruk. Tapi aku bersyukur aku punya Tuhan. Berikan aku kekuatan. Aku bersyukur Tuhan. Engkau sanggup menolong aku, menyembuhkan aku, berikan aku jalan keluar dan kemenangan. Ketika saudara percaya, mujizat itu saudara akan alami. Amin. Dan saudaraku, belajarlah untuk tetap melepaskan pengampunan. Saya percaya ketika engkau hidup dalam damai sejahtera. Orang yang melepaskan pengampunan, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada ganjalan dalam hidupnya. Amin. Saudara barangkali bisa dikhianati, disakiti. Orang-orang yang dekat dengan engkau. Tetapi ketika kau bisa lepaskan pengampunan, ada damai, ada sukacita dalam dirimu. Engkau bisa melewati hari-harimu dengan kebahagiaan yang penuh. Itu yang saya alami sampai hari ini. Ketika saya lepaskan pengampunan, hidup saya penuh dengan damai sejahtera. Saya bisa menikmati hari-hari saya. Saya bisa makan dengan enak. Banyak orang kan kalau udah susah gak bisa makan, bener kan? Steak saudaraku, itu rasanya gak ada apa-apanya. Ya kan? Rasanya makan enak, makan mau muntah. Ya kan? Padahal makanannya mahal. Cuma karena pikirannya ini aja terus, saudara. Dikuasai. Dikendalikan oleh iblis bahwa waduh kamu tuh benar-benar harus gak bisa terima. Lihat kamu disakitin, kamu kecewa, jangan gitu. Wah, terus iblis ngomong, makan muntah-muntah ya gak bisa nikmati. Ya kan? Tidur gak bisa. Gelisah terus, sudah minum obat tidur, gak tidur-tidur benar kan. Tambah penyakit. Kalau saya punya prinsip dalam hidup saya punya Tuhan. Saya serahkan masalah saya mau tidur. Saya bisa tidur nyenyak. Saya mau nikmati malam itu bersama Tuhan. Saya tahu ketika saya bangun, saya yakin ada mujizat, pertolongan, kekuatan. Maka itu kalau saya diajak makan orang, biarpun saya punya masalah, saya bisa makan enak. Ya kan? Banyak orang punya masalah, makannya yang nonton itu enak gitu kan, ya kan? Betul nggak? Iya kan? Kalau saudara punya masalah, ya udah itu masalah saudara, jangan ditunjukkan sama orang lain. Saya itu kalau punya masalah, saya berusaha untuk tetap senang, happy sama anak-anak saya. Karena saya tipenya orang yang lucu, suka usil sama anak-anak saya. Lah saya ini suka usilin anak-anak saya, kalau saya lagi kesel, saya usilin tuh anak-anak saya. Supaya dia kesel gitu, dia jadi nyenengin hati saya gitu saudara. Jadi saya bikin lucu-lucu gitu kan. Istri saya ini juga lucu saudaraku ya. Kelihatannya diam, tapi sekali joknya yang keluar banyak banget saudaraku. Benar kan? Nah, tapi kita belajar hari ini, dalam hidup ini, kita harus benar-benar hidup bukan hanya cuma kita diberkati jadi berkat. Ya kan? Kita memberkati orang lain dengan senyum kita. Sukacita kita, orang jadi tenang, tenang orang Jawa banyak tenang ya, tenang saudaraku ya. Jadi hari ini kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Sekalipun ada masalah, kita katakan, aku tahu ada Tuhan menyertaiku. Aku akan lewati bersama Tuhan, aku akan ngalahin kemenangan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, percaya bahwa Tuhan kita hebat. Tuhan tak pernah janji. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, jangan pernah menyerah.
berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saat ini Bapak Ibu Saudara datang dengan berbagai macam persoalan. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Tapi saya percaya ketika engkau menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupmu, seperti Ayub menyadari bahwa Tuhan berdaulat, pegang kendali atas hidupnya. Dia nggak takut. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan. Tetapi dia selalu bersyukur. Dia katakan bahwa Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah pertolonganku. Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Itu yang Ayub katakan, saudaraku. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan berdaulat. Hari ini, percayalah bahwa Tuhan berdaulat. Dia pegang kendali hidupmu. Dia yang menyertai engkau ketika engkau lahir. Tuhan menyertai engkau sampai hari ini. Bahkan sampai akhir hidupmu, jangan pernah takut. Atas persoalan apapun yang kau hadapi. Lakukan seperti Ayub lakukan. Dia sujud, dia menyembah, dia bersyukur. Dia katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak sudah aku berbuat dosa dengan bibirnya. Hari ini berhenti mengeluh, berhenti mengomel atas keadaan yang kau alami. Jangan rendahkan Tuhan dengan omelanmu, dengan keluh kesahmu. Tapi tinggikan Tuhan, katakan, engkau hebat Tuhan. Engkau sanggup melakukan perbuatan ajaib. Mujizatmu pasti aku alami. Engkau yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Malam ini, saat ini dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saudara, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dadamu. Kalau engkau mengalami sakit di bagian tubuhmu, taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Tuhan katakan malam ini mujizatnya akan Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Ketika engkau angkat tangan, engkau katakan, Tuhan, aku percaya engkau berdaulat penuh atas hidupku. Engkau pegang kendali, engkau berdaulat penuh, engkau sanggup menyembuhkan aku. Engkau sanggup memulihkan keluargaku. Engkau sanggup memulihkan bisnisku. Engkau sanggup memulihkan keadaanku. Engkau sanggup berikan aku masa depan yang cerah. Saudara yang percaya, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Sikarala batakan darala barala 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 barala. Tuhan lawan umatmu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan memulihkan bisnismu, Tuhan memulihkan kesehatanmu, Tuhan memulihkan keluargamu, Tuhan memulihkan keadaanmu. Dalam nama Yesus, terima itu dengan iman. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Mujizatmu ku alami saat ini dalam nama Yesus. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, aku tak akan nyerah Tuhan. Aku tak akan putus asa Tuhan. Karena mujizat-Mu itu pasti ada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan saat ini, kami meninggikan Engkau, kami sepakat bersama. Kami tahu mujizat-Mu itu sedang Kau nyatakan atas kami. Kami tahu kami akan pulang membawa dan mengalami mujizat Tuhan. Kemenangan, pemulihan, kesembuhan itu kami alami. Kami percaya Tuhan. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengingat Tuhan lewat perjamuan kudus ini tentang kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami. Engkau mati untuk menanggung dosa kami. Kami tahu kalau kami ada hari ini semua karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau berkorban terlalu luar biasa Tuhan. Kami yang seharusnya binasa hari ini kami boleh Kau layakkan untuk menjadi anak-anak-Mu, menerima anugerah pengampunan. Kami boleh menerima janji-janji-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengingat dalam perjamuan ini. Kami ingin alami kuasa-Mu dalam perjamuan kudus ini. Kami rindu Tuhan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat Tuhan perjamuan kudus ini ketika kami makan roti dan minum anggur ini. Kami mengingat, kami percaya akan pengorbanan. Kami percaya mujizat-Mu itu nyata atas kami. Saat ini Tuhan, layakkan kami semua untuk terima roti dan anggur perjamuan ini. Kuduskan setiap roti dan anggur ini. Kami percaya ketika kami makan dengan iman, kami minum dengan iman, kami mengingat pengorbanan-Mu, kami mengingat kasih-Mu. Kami percaya kami akan mengalir kasih-Mu yang dahsyat. Berkat-Mu, janji-Mu, kesembuhan, pengampunan terjadi dalam nama Yesus. Saat ini cepat Tuhan, angkat roti yang saudara telah terima dengan iman. Angkat roti ini, percaya bahwa ini lambang persekutuan dengan tubuh Yesus. Dan sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya dengan iman bahwa roti ini merupakan persekutuan dan tubuh Yesus, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini angkat anggur yang telah saudara terima tinggi-tinggi. Percayalah nih, hari ini kita meyakini bahwa persekutuan dengan darah Yesus, ada kuasa Tuhan yang akan mengalir. Amin. Ada perbuatan Tuhan yang dahsyat akan terjadi atas kehidupan kita. Maka itu firman-Nya berkata demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara percaya bahwa persekutuan dengan darahnya kita akan alami kesembuhan, pemulihan, mujizat, pemulihan, minum dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku terima kuasa mujizat-Mu. Ku terima kesembuhan. Ku terima pemulihan. Ku terima kemenangan.
Kami percaya Tuhan, dengan iman bahwa mujizat-Mu itu kami alami. Saudara yang percaya bahwa sudah menerima mujizat Tuhan, katakan amin. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berikan persepuluhan kita sebagai tanda cinta kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita memberi yang terbaik, saya percaya Tuhan itu gak pernah hitung-hitungan. Dia akan memberkati setiap kita. Dan ada banyak hal juga keperluan Saudaraku untuk operasional gereja di tempat ini. Juga banyak beberapa hal yang masih dibutuhkan untuk pembangunan gereja. Tapi percaya, ketika kita sama-sama berdoa, kita menabur buat pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan dengan saudara yang berlimpah. Mari kita berdoa. Saudara bisa nanti mentransferkan juga ke rekening gereja yang ada di barcode juga ada. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang akan memberi, juga hamba-Mu, kami semua. Kami memberi karena kami mencintai, menyayangi Engkau. Saat ini aku percaya Tuhan melimpahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Dan aku percaya Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang memberkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi, katakan amin. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
kasih Tuhan, buat saat ini kami boleh ada, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mengalami kuasa perbuatan-Mu yang ajaib. Kami percaya kami pulang, kami pulang kemenangan, kami pulang mengalami mujizat Tuhan. Kami percaya bahwa Allah berdaulat atas penuh atas setiap kami. Sebab Tuhan angkat kedua tangan-Mu sebelum Engkau meninggalkan tempat ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.